ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu ayyah ruju minha min ghammin u'idu fiha min ghammin u'idu fiha wa duqu adabal hariq. Sadaqallahul azim. Iya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, yaitu neraka, karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sudah membaca, sudah berani membaca, itu adalah suatu keuntungan besar, ada kemajuan yang mendengarkan seluruh Indonesia ini ya, yang mengikuti kajian-kajian pagi ini. Alhamdulillah ya, kita akan ada sedikit ya kita bahas ini. Ya, di sini Allah Ta'ala menjelaskan betapa ngerinya ya, ngerinya siksa neraka yang dialami oleh orang-orang kafir nanti ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian nanti ada bawahnya itu orang yang beriman sebenarnya, tapi kita potong dari satu saja. Hadzani khosmani istaqsamu fi rabbihim. Ini ada dua kelompok, ya sampai sekarang pun tuh ada orang yang sering berdebat antara orang mukmin dan orang-orang non mukmin, ya orang kafir, orang mukmin, orang Nasrani, Yahudi berdebat, ya selalu mereka menganggap dirinya paling benar, ya. Biar mereka berdebat saja ini ya. Nanti di akhirat, faladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada Tuhannya, kutiat lahum siabum minar, maka dipotongkan pakaian mereka dari api. Kalau biasa pakaian dari kain. Di sini disebutkan pakaian dari api itu menunjukkan nanti api itu melengket, ya, melengket kepada kulit mereka ini api ini, ya, minarin. Sudah pakaiannya dari api, masih yusobu min fauki, ya, disiramkan dari atasnya ru'usihim, kepala mereka, al-hamim, air yang sangat mendidih. Jadi sudah pakaiannya api, kemudian masih disiramkan air yang panas mendidih, bukan air seperti air misalnya air yang kita didihkan untuk buat wedang, itu bukan, tapi seperti cairan besi. Begitu disiramkan kepalanya, batok kepala itu lubang sampean, masuk tenggorokan, kemudian masuk ke dalam perut, hancur luluhlah apa yang ada di dalam perutnya, kemudian kulit pan juga hancur. Di sini menggambarkan bahwa siksa ini memang tidak tertanggungkan bagi orang yang beriman. Dan ingat, siksa ini tidak sekali saja, tapi siksa ini adalah dikerjakan oleh Allah berturut-turut, ya. Supaya mereka itu merasakan betapa ini, diingatkan kita masih hidup di dunia. Kita kadang-kadang meremehkan saja, nanti itu urusan nanti, ya nanti aja, ya. Kalau memang orang itu calon penghuni neraka, sebagaimanapun kita mengingatkan, mereka tidak akan mampu, ya, tidak akan mau.
Oleh karena itu tadi dijelaskan oleh Ustaz kita, ya, besok di neraka itu orang-orang yang kafir itu menginginkan seandainya mau sedikit aja beriman kepada Allah, tentu mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin, ya. Orang-orang kafir mengangankan dari kata kalau mereka melihat satu persatu orang mukmin itu keluar dari neraka, coba saya dulu tatkala hidup di dunia mau jadi orang beriman, pasti saya akan selamat. Tetapi mereka tidak mau beriman, ya sudah, ya mereka berada di dalamnya. Yusharubi, hancurlah dengan air yang disiramkan itu, maafi butunihim, apa saja yang ada di perut mereka, wal julud, dan kulitnya pun terbakar, hangus, ya. Pulih kembali, ingat, hangus pulih kembali, hancur dipulihkan kembali. Siksa itu tidak akan hentinya. Masih seperti itu, kata Allah, walaum, dan bagi mereka, ya, makomi umin hadid, mereka masih dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi, ya. Jangan dikira cambuknya itu ya seperti misalkan jeruji besi untuk nyambuk, tidak. Cambuknya ini besar. Kata Ibnu Abbas, cambuknya yang untuk menyambuk orang ahli neraka itu, sekali cambuk itu bukit Uhud itu meledak hancur, ya. Itu untuk ngajar orang-orang kafir. Kenapa begitu kejam Allah itu? Allah tidak kejam. Allah sudah mengingatkan mulai dari di dunia ini, disuruh beriman, janganlah jadi orang kafir, jangan berbuat maksiat, dan sudah diberikan iming-iming pahala yang luar biasa, yakni surga kenikmatan. Justru dia memilih kafir. Dan kita memang bebas sebebas-bebasnya. Oleh karena itu, orang kafir itu kalau nggak salat, nggak dosa. Ya, orang kafir itu kalau tidak mau haji, umroh, puasa Ramadan, nggak dosa sama sekali. Karena mereka memang tidak diperintahkan oleh apa-apa oleh Allah Ta'ala. Mereka itu hanya disiapkan saja tempatnya nanti di dalam neraka aja sudah. Ya, mau berzina, berzudi, silakan aja bebas. Nah, orang kafir itu sebebas-bebasnya, resikonya ditanggung di dunia tatkala ia berbuat dosa. Ya. Apakah dia itu jadi peminum atau yang lain, ditanggung tatkala di dunia. Perampok misalnya, tertangkap polisi, ya ditanggung di dunia. Dan besok di akhirat ya tinggal masuk neraka, begitu saja. Enggak dosa. Orang kafir itu tidak diperintah untuk berpuasa. Jadi nanti Ramadan kalau ada orang tidak puasa, itu orang kafir biarkan saja. Mereka orang kafir memang tidak ada perintah untuk puasa bagi mereka. Kalau orang beriman, karena akan diamankan oleh Allah Ta'ala, maka dia diperintahkan supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah dicambuk begitu hancur, ya, minum dengan disiramkan air, hancur luluh perutnya, kulitnya pun hancur, jadikan lagi perut, kemudian kulitnya disembuhkan kembali, dia siram kembali. Itu tentu berjarak. Jadi setelah pulih kembali, sudah rasanya disiram kembali, dicambuk kembali, ya. Kemudian dilemparkan di tengah-tengah danau api, ya. Jadi kepundan gitu, ya, yang penuh dengan api. Mereka itu berusaha untuk segera keluar dari siksa ini. Kulama arodu ayakhruju minha. Setiap mereka berusaha untuk keluar daripada neraka ini, min ghamin, saking pedihnya, saking susahnya, saking beratnya siksa itu, uidu fiha, mereka dilemparkan lagi ke tengah-tengahnya, sambil dikatakan wadzuku, dan rasakanlah adzabal khariq, siksa yang membakar ini. Ya. Inilah yang diperingatkan oleh Allah kepada kita, supaya kita itu betul-betul mempersiapkan diri bagaimana caranya supaya selamat nanti. Karena minta tolong kepada anak tidak bisa, minta tolong kepada istri, kepada suami, kepada bapak, ibu, teman tidak akan bisa. Masing-masing manusia akan merasakan siksanya sendiri-sendiri. Ya. Setiap orang pada saat itu sibuk dengan urusan-urusannya masing-masing. Baiklah, kita akan membaca beberapa hikmah. Jadi kitab Al-Hikam itu namanya hikmah. Ya, maka dari itu kalau di sini biasanya tidak diterangkan neraka, tidak diterangkan surga, tidak diterangkan dengan bagaimana cara sholat, tapi yang diterangkan adalah akhlak karimah. Ya.
Misalnya yang pertama kalau kita belajar al-hikam itu ada satu ajaran. Kita harus bertakwa kepada Allah lahir batin dalam pribadi sendiri atau di depan umum. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah itu jadi pegangan. Baik tatkala kita sendirian, ya, itu tetap takwa, menjaga jangan sampai Allah murka kepada kita. Ya, sehingga kita jangan sampai berbuat maksiat yang menyebabkan Allah murka. Di tempat umum juga sama. Jadi takutnya kepada Allah tatkala sendiri sama dengan takutnya kepada Allah tatkala di depan umum. Yang kedua, orang ini akan mengikuti senantiasa sunnatul Rasul dalam semua kata dan perbuatan. Ya, ucapannya, perbuatannya disesuaikan dengan sunnah. Jadi jangan menyelisih sunnah. Ya, jangan dikira belajar akhir kami itu tidak ngerti hadis, tidak mengerti Quran, ngerti mereka. Ya. Dan mereka menjadikan sunnah atau contoh-contoh dari Nabi itu adalah amalan yang paling utama yang harus diutamakan melebihi daripada yang lain. Yang ketiga, mengabaikan semua makhluk dalam kesukaan atau kebencian mereka. Jadi kita kalau sudah cinta kepada Allah, kenal kepada tidak peduli apakah orang di sekitar kita itu benci kepada kita atau cinta kepada kita. Yang penting kita di hadapan Allah, kita tidak berbuat maksiat. Tatkala kita berbuat taat kepada Allah, orang-orang membencinya, monggo. Ya, tatkala kita mencegah nahi mungkar, kemudian kita dicela, dicaci, ya silakan. Tidak peduli. Karena manusia itu tidaklah mempunyai neraka dan surga, sehingga nggak peduli apakah mereka suka atau benci, tidak menghiraukan. Yang keempat, ridho, ya, ridho kepada Allah menurut hukum yang ditetapkan oleh Allah, baik berat maupun ringan. Misalnya ridho, Allah Ta'ala menetapkan dan bahkan pada saat pembagian harta waris, ya, itu laki-laki mendapat 2 bagian, wanita mendapat 1 bagian ridho. Tidak pernah mempermasalahkan, bahkan tidak pernah menganggap bahwa Allah itu tidak adil, kenapa wanita yang lemah kok justru mendapat bagian separuh laki-laki. Tidak, menerima semua hukum dari Allah Ta'ala, tidak mempermasalahkan. Ya. Kenapa kalau laki-laki menceraikan istrinya, wanita itu disuruh iddah, laki-laki tidak disuruh iddah? Diterima semua hukum yang datang dari Allah, berat atau ringan. Yang kelima, kembali kepada Allah baik dalam keadaan suka maupun duka. Jadi tatkala kita senang, kita tetap sadar bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan sedih, susah, kita sadar bahwa semua yang kita alami itu bagian daripada takdir yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Maka kita tidak boleh tidak menerima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Baiklah, ya. Ya, kemarin kita sudah sampai hikmat yang kedua, ya. Yang pertama, min alamatil iktimadi alal amal nuhsani roja'i min ingda wujudi zalal. Salah satu tandanya orang itu belum bergantung pada Allah, masih percaya dengan amal perbuatan sendiri yang menyelamatkan dan yang menguntungkan. Tandanya kalau mereka itu sudah berbuat baik, kemudian kebaikan itu luput, mereka putus asa dari rahmat Allah. Sudah beramal banyak, ya sholat malam, sedekah, infak, sholatnya bagus, tiba-tiba terjerumus perbuatan dosa. Misalnya berzina umpamanya, ya. Atau mungkin dengan tidak sengaja atau bagaimana sengaja membunuh orang misalnya. Ya akhirnya putus asa. Awas calon penghuni neraka panjenengan, ya. Jadi tidak mau kembali kepada Allah tobat. Itu berarti tatkala mereka taat kepada Allah itu mengandalkan ini karena amal saya, gitu karena perbuatan saya. Ini di dalam al-hikam tidak boleh, ya. Kalau kita terjerumus kepada perbuatan maksiat, diingatkan. Wa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terjerumus kepada perbuatan maksiat atau senantiasa akrab dengan perbuatan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Kalau perbuatan dosa, jangan putus asa, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni semua dosa. Manusia itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengandalkan amal kita.
Ya, kita masuk surga karena amal kita masuk neraka juga karena amal kita, tidak. Semua itu karena fadl dari Allah. Masuk surga, masuk neraka itu adalah karena karunia Allah. Sedangkan amal kita berupa sholat, taat, ibadah, sedekah, dan lain-lainnya, itu adalah salah satu tanda saja atau sebab saja yang menunjukkan bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yakni surganya. Diberi tanda orang itu taat kepada Allah. Jadi bukan orang itu tidak mau taat kepada, tandanya ada. Ya. Tapi bukan amal itu yang menyebabkan masuk surga. Ada seorang yang asalnya taat patuh kepada Allah di penghujung hidupnya, maka tiba-tiba dia beralih keyakinan, pindah agama. Ya, padahal menurut keyakinan saya, padahal pendapat saya, tidak mungkin orang itu kalau sudah agamanya Islam benar takut kepada Allah, kok mau tertarik pada agama yang lain? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah memalingkan hatinya, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka hidupnya sempit. Akhirnya Islam itu tidak menjadikan solusi dalam hidupnya, malah sempit. Ya. Kemudian setelah itu kalau menerangkan di dalam khidmat yang kedua, orang itu ada dua kelompok. Ada yang orang itu kepingin, ya, senantiasa ibadah, tidak mau kerja, ya. Kemudian ada yang kerja saja, tidak mau beribadah untuk menumpuk hasil kerja yang banyak itu, harta yang banyak itu kerja keras. Ya. Maka diingatkan bahwa iradatuka tajrita ma'alikomatilahi iyaka fil asbab, ya, min sawatil khofiyah. Jadi keinginanmu untuk jadi tukang ibadah terus, ya, tidak mau kerja, ingin sholat, ingin puasa, ingin zikir, ya, dan meninggalkan usaha dunia, padahal kita itu masih untuk mencukupi kebutuhan kita harus kerja, apakah jadi guru, jadi karyawan, atau jadi pengusaha. Itu karena dia menganggap bahwa kalau seperti ini, wah saya tidak akan sampai kepada Allah, maka dia akan tinggalkan kerjaannya, itu tidak boleh. Ya, tetap aja kita berada di dalam makom yang kita kasab usaha itu sambil mohon kepada Allah supaya Allah memberikan yang terbaik. Karena Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh beribadat kepada aku, ingin mendapatkan posisi yang tepat di sisi Allah, Allah akan berikan posisi yang tepat itu, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, orang yang sudah dicukupi Allah dengan tidak usah kerja keras, kita ke sawah, ya, atau menjadi sopir dan lain-lainnya, tiba-tiba dia karena melihat orang-orang yang rajin, ke sawah rajin, bekerja urusan dunia itu sukses, hartanya banyak, nah, kemudian benda-benda yang dimiliki yang jadi melimpah, mobil, ya, kemudian perkakas dan lainnya punya, dia ingin meninggalkan ibadah ini. Padahal dia sudah cukup oleh Allah Ta'ala. Ya, mengajar di pondok misalnya seorang kiai, ya, tidak usah kerja, dia mengajar murid-muridnya, kemudian menyampaikan kebenaran, mengajar Quran dan lain-lainnya, itu sudah cukup hidupnya. Tidak pernah dia kekurangan apa-apa, musim apa ya, musim misalnya rambutan, dia ada kiriman dari santrinya rambutan, musim orang panen buah naga, dikirim buah naga, tidak usah kerja. Tiba-tiba ingin kerja, maka orang itu turun dari derajat yang sudah diangkat tinggi oleh Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, manusia itu digambarkan dalam kitab Hikam itu seperti kita kalau memelihara burung itu. Burung itu kalau sudah kita pelihara, makanan, minumannya, tempatnya kita yang menjamin. Ya, burung tidak usah mencari lagi air, minum apa yang cocok baginya, makanan apa yang cocok baginya. Misalnya burung jalak makan apa, misalnya belalangnya nanti ada, makanan jangkrik ada. Ya, nanti pemilik burung itulah yang memberi makanan sesuai dengan kesenangan atau kebutuhan si burung itu. Nah, tugasnya burung itu menyenangkan si pemilik. Misalnya kalau burung perkutut, ya, dia senang kalau si yang memilih burung itu mendengar burungnya itu manggung, istilahnya. Manggung itu ada apa ya? Itu berkicau gitu ya, berkicau. Kalau burung tetet itu yang berkicau, manggung itu.
Tugasnya hanya itu. Seperti kita ulama itu sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala. Ngajar di pondok pesantren. Ya, muridnya banyak, nggak usah kerja susah-susah ke sawah, ke pasar, nggak semua dicukupi oleh Allah Ta'ala. Nah, dia butuh apa saja sudah ada. Yang penting dia itu berzikir kepada Allah, mengajarkan kebaikan kepada Allah. Tiba-tiba dia tinggalkan itu karena kepingin punya mobil, kepingin punya jabatan, enak-enak jadi kiai yang besar, dia dihormati oleh muridnya, tiba-tiba kepingin nyalek gitu ya. Itu namanya turun sudah. Ya, sudah enak-enak dienakkan oleh Allah, segala ubah-rampainya dicukupi oleh Allah. Loh, tiba-tiba kok mereka ditinggalkan semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kemudian dia ingin mencari dunia, maka itu menurun. Maka dari itu, dari siapa di antara kita yang sudah dicukupi oleh Allah, meskipun pensiunnya tidak banyak, ya, ini cukup untuk makan kesehariannya, ibadahnya juga tidak terhalang, maka tidak usah kita menginginkan ke sana kerja itu yang akhirnya baginya itu menjadikan mereka jauh dari Allah. Inilah hikmah yang kedua. Yang ketiga, sawabikul himami, kesungguhan kamu ya di dalam mencapai sesuatu atau kekerasan semangat atau perjuangan kamu. Ini la tahriko aswarol akdari, tidak bisa menembus tirai takdir. Orang itu diberi takdir oleh Allah seperti lingkaran ini. Kita bisa berbuat, bergerak di lingkaran takdirnya. Keluar dari takdirnya tidak bisa. Jadi misalnya saya ya sudah diberi oleh Allah lingkaran takdirmu itu, rezekimu itu maksimum sekian, minimum sekian sudah ada. Ya, yang penting selama diberi kehidupan ini Allah Ta'ala sudah menjaminkan apa saja yang akan diterima dan apa yang tidak diterima. Maka dari itu di dalam surat Al-Hadid, surat nomor 57 ayat 22, ya, 57 ayat 22, ya. Monggo Pak Stikom, tolong dibacakan Pak Stikom. Baik, Ustaz. Buati mungkin. Surat Al-Hadid ayat 22. Ya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Laut Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Takdir itu sudah ditetapkan apa saja, ya. Ma'asoba, ya, tidak akan menimpa, ya. Ini musibatin satu musibah, fil ardi baik di bumi, walafi angfusakum termasuk juga pada dirimu, ila kecuali yang menimpa itu fi kitab min qabli an nabraha, sudah tercatat di kitab Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan. Pak Istiqom misalnya, ya, nanti akan umur sekian, ya, ini dulu akan jadi orang pembaca kematian yang hebat, yang handal, yang terkenal. Kemudian pada saat umur ini mulai mebosan, ingin ngaji, umur sekian nanti akan jadi kiai. Ini sudah ada, ya, ketakdirnya. Hanya Allah Ta'ala merahasiakan. Nah, takdir-takdir itu bisa dicapai dengan kita berusaha, namun tidak bisa melewati takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah diterangkan, ya, kalau kita suatu saat luput dari apa yang kita inginkan, ya, kemudian kita mendapatkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang kita bangga karenanya, maka diingatkan di dalam ayat yang ke-23, monggo Pak. Yang ke-23, kami jelaskan dan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi, membanggakan diri. Jadi kalau kita sekarang misalnya jadi orang kaya, rezekinya banyak, dihormati orang, ya, ini dan itu, kamu jangan terlalu bangga itu, ya, karena itu sudah tertulis sebelum kita diciptakan. Atau kalau kita nyalonkan presiden berkali-kali kok gagal, itu sudah ada catatannya juga. Nyalonkan bupati gagal, ingin jadi menteri aja juga tidak bisa. Itu
sudah tercatat. Oleh karena itu, likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kamu jangan bersedih terhadap apa yang kamu luput daripadanya. Artinya kamu menginginkan sesuatu cita-cita, ternyata cita-cita yang diinginkan itu berkali-kali diharapkan, ternyata tidak. Kita harus sadar, kita itu mempunyai takdir sendiri-sendiri. Jadi dalam lingkaran takdir kita masih kita bisa mencapai. Tapi kalau sudah keluar dari takdir, meskipun sehebatnya seorang wali misalnya atau apa saja, tidak bisa menembus tirai takdir. Takdir Allah itu sudah ditetapkan. Wala tafraku bima atakum, dan jangan sampai sombong bangga ya terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Kalau tahun ini ya kamu diangkat jadi presiden misalnya, atau jadi menteri, atau jadi gubernur yang kita dipilih, jangan kamu bangga. Ini sudah ada catatannya di sisi Allah ya. Innallaha wallahu, dan Allah itu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, tidak suka kepada orang yang sombong dan tukang membanggakan diri. Jadi semua sudah berada di dalam garis takdirnya. Maka sawabiqul himami, kekerasan ya, perjuangan ya, seseorang itu la tahriku, tidak dapat meropek ya, menembus aswaral aqdar, tirai takdir atau batas selingkup takdirnya. Masing-masing orang itu akan mendapatkan takdirnya. Oleh karena itu di dalam surat Takwir ayat yang 29 disebutkan wa ma tasyauna, dan kamu tidak akan bisa menghendaki apapun yang tidak bisa ila ayyasha Allah, kecuali kehendakmu itu dikehendaki juga oleh Allah. Jadi kita tidak bisa keluar dari tirai takdir itu kecuali kita Allah menghendaki. Nah, Allah melihat kesungguhan kita, perjuangan kita ya. Nanti kalau itu baik bagi kita, kalau orang itu takwa diberi. Tapi kalau orang itu durhaka kepada Allah, maka kita akan dihalangi untuk akan mendapat takdir yang sudah ditetapkan bagi dirinya. Wa ma tasyauna, dan tidaklah kamu bisa berkehendak ila ayyasha Allah Rabbul Alamin, kecuali apa yang dikehendakkan oleh Allah Rabb semesta alam. Karena yang menata, meneliti seluruh alam semesta hanya Allah. Di dalam surat Al-Insan, surat nomor 76, ayat 30, wa ma tasyauna, ya sama ambilnya, dan kamu tidak bisa berkehendak ini ila ayyasha Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena adalah aliman hakimah, dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi kalau kita tidak jadi ini, kita dijadikan seperti ini, itulah kebijaksanaan Allah kalau orang itu paham, kenal dengan Allah. Ya, kita misalnya, kenapa saya tidak dijadikan ustadz yang terkenal seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat. Ini yang baik kamu di sini, ya. Ya. Jadi kalau nanti terkenal justru tidak menghormati yang kecil-kecil yang bapak-bapak ini hormati. Ini jauh lebih baik bagimu supaya kamu tidak terlengah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Wa ma tasyauna, dan tidak kamu dapat mengenang ila ayyasha Allah, kecuali yang dikehendakkan oleh Allah. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui ya, dan maha bijaksana. Sudah mengetahui, bijaksana lagi, dipilihkan. Seperti seorang, kalau kita punya anak, kalau orang tuanya dewasa bijaksana itu, gak mungkin kalau kita punya anak yang masih TK misalnya diberikan sepeda motor, ya gak mungkin, bahaya nanti. Meskipun sepeda motor itu tidak ada mesinnya juga masih berbahaya. Nanti kalau sudah tingkat SD baru barangkali ya kita belikan sepeda motor yang tidak ada mesin yang sang bensinnya itu, pakai aki ini. Kemudian kalau sudah SMP SMA baru kita belikan sepeda motor. Allah Ta'ala lebih tahu kepada makhluknya mana yang terbaik buat kita, dipilihkan oleh Allah sendiri. Ini yang baik hambaku ya. Umur sekian kita bisa ini, umur ini bisa ini. Maka dari itu kalau rezeki diberikan oleh Allah kepada kita, syukuri, itu rezeki yang terbaik yang diberikan. Jangan menghendaki sesuatu di luar yang dikehendaki oleh Allah. Ingin menjadi pengusaha sukses dalam kita, kapasitas kita, ya kita itu cuma misalnya jadi marbot masjid, ya sudah terimalah. Ya, sambil barang kita terus berusaha,
Kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah bisa melewati itu, ya akan dipilihkan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah pasti memilihkan bagi hambanya yang terbaik, yang tidak membahayakan untuk hamba yang dicintainya. Kecuali kalau orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu malah diujo sama Allah Ta'ala. Falaman nasuma dzikirubihi. Tatkala mereka melupakan apa yang mereka diingatkan kepadanya, fatahna ababakula syai', maka dibukakan segala pintu keberhasilan. Jadi orang-orang kafir, orang yang tidak taat kepada Allah, tatkala disuruh taat kepada Allah tidak mau, disuruh berbuat baik tidak mau, malah berbuat yang mendurhakai Allah, yang tidak disukai oleh Allah, misalnya buka panti pijat, buka rumah bordil, malah larisnya luar biasa. Ya, itu tandanya Allah memberikan harta kita, Allah murka kepada kita. Di dalam surat 6, surat nomor 6 itu surat apa? Al-Anfal, Ustaz. Surat 6 kok Al-Anfal sih? Al-An'am 100 surat ayat 44, Pak. Nggih, keliru ngomong, Ustaz. Salah cetak ya, Bu. Ya, itu lupa ngomongnya kalau keluar. Monggo Bu Dewi dibaca ayat 44. Nggih, Ustaz, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ini istidrat ya. Ya sudah ya. Coba perhatikan orang-orang yang dulu sukses ya. Dulu ada ya mucikari siapa namanya itu yang akhirnya Bu Sapa itu membunuh seorang KKO apa itu, akhirnya mereka ditahan dan akhirnya juga dibunuh ya. Orang yang melampaui batas padahal mereka biasa Bang Desa usaha mucikari waris ya. Karena itu ingin terus banyak, hartanya tambah banyak ya. Mereka menginginkan Allah menambah terus hartanya, tapi tidak mau taat kepada Allah. Akhirnya oleh Allah Ta'ala disiksa dengan apa? Ditangkaplah dia sebagai pembunuh ya. Akhirnya seperti itu. Falamma maka tatkala ya. Nasu mazikirobbi, mereka melupakan apa yang diingatkan oleh Allah kepadanya. Fatahna kami bukakan alahim atas mereka. Ababa kulisaid, segala pintu usahanya berhasil. Nah itu gak tambal ban aja viral. Dodol sego pecel viral ya. Akhirnya yang ngandok, Masya Allah ya, udah hari segala macam ya. Artis pejabat makan di situ ya, sehingga terkenal. Tetapi dia tinggalkan akhirnya. Tidak mau sholat, tidak mau taat kepada Allah karena sibuk, gak sempat ngurusi. Maka katakan kata hatta iza fariqu bima utul, sehingga kalau mereka sudah bangga senang dengan apa yang kami berikan, akhadnahum, maka aku siksa mereka baghtatan dengan tiba-tiba, fa idzahum mublisun, maka dia diam berputus asa ya. Ini Itu Ustaz, sama dengan istidrat itu mungkin ya. Iya, ini namanya istidrat. Orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini tidak menyadarkan dia untuk taat kepada Allah, tambah diberi banyak. Ya, padha karo anak kita itu loh ya. Wis, ya, ini tak sapa ngengeni bapakmu nak ya. Tekmu sebelah sana wis tak pangane sithik. Entek-entekno wis ngono ya, misalnya gitulah. Ya, wis pangan kabeh lah ngono. Wis tapi engko rasakno oleh bapakmu muring-muring ya. Ya. Sama saja seperti itu. Jadi dilulu ya. Kalau orang mengerti, manusia itu sadar kalau dilulu oleh Allah, tatkala dia berbuat maksiat, usahanya berhasil, maka dia itu harus lebih takut kepada Allah. Ini adalah Allah sedang murka pada dirinya. Ya. Kemudian di dalam hikmat yang keempat, monggo Pak Istiqom dibaca. Yes, Ustaz. Dari buku Al-Hikam, hikmat keempat. Istirahatkan dirimu, pikiranmu, daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kau sibuk memikirkannya. Sebagai seorang hamba, wajib dan harus melulu mengenal kewajiban, sedang jaminan upah ada di tangan majikan, maka tidak usah risau pikiran perasaan untuk mengatur.
Karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak tiba atau terlambat. Sebab ragu terhadap jaminan Allah, tanda kurangnya iman. Iya, ya. Jadi kita tuh nggak usah ngatur. Allah sudah mengatur rezeki kita, sudah diatur. Rezeki anak kita sudah diatur. Kita itu sampai diberi rezeki nggak sempat sedekah, nggak sempat bayar zakat, nggak bisa ini. Karena apa? Karena khawatir nanti kalau saya bayarkan zakatnya nanti anak saya makan apa? Ya, ini. Maka orang yang seperti itu orang yang bodoh. Kata Ibnu Athaillah, arif nafsaka istirahatan dirimu minatadbir, dari tadbir itu mengatur kebutuhan-kebutuhan duniamu. Fama qama bihi ghairuka, apa yang sudah diselesaikan selainmu, yaitu sudah ditetapkan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah. Ini angka latakum bi linafsika, nggak usah kamu memikirkan tentang rezekimu, ya, tentang bagaimana masa depan anak-anakmu, ya, semuanya sudah Allah yang ngatur. Yang penting sekarang itu aturlah dirimu bagaimana cara mentaati kepada Allah supaya kamu itu mendapatkan karunia dari Allah berupa kesenangan besok di akhirat. Itu yang kamu pikirkan. Bukan memikirkan masa urusan dunia. Urusan dunia sudah selesai bagi Allah dan sudah nanti akan diselesaikan. Ya. Anakmu sudah selesaikan, kamu juga demikian. Yang kamu pikirkan bagaimana kamu mentaati Allah dengan taat yang benar. Yani, istirahatkan dirimu dari mengatur urusan duniamu. Karena apa yang sudah diatur oleh lainmu yaitu Allah Ta'ala, kamu tidak usah ikut mengatur. Ini urusan Allah, urusan rezeki, dan lain-lainnya. Kamu cuma usaha saja, pergi ke sawah misalnya, mencangkul, kemudian hasilnya serahkan kepada kamu memupuk dan lain-lainnya. Kerjakan sunatullahnya saja, kamu tidak usah mengatur. Nanti tahun sekian harus punya ini, tahun sekian harus punya ini, kemudian tidak usah. Ya. Karena apa? Semua sudah selesai bagi Allah. Yang kalau kamu sibuk mengatur urusan duniamu, maka kamu akan lalai dengan urusan akhiratmu. Maka Luqman mengatakan, wahai anakku, jangan kamu masuki dunia itu terlalu jauh, sehingga membahayakan akhiratmu. Namun jangan juga kamu tinggalkan duniamu sama sekali, sehingga kamu menjadi beban orang lain. Baik, sementara sampai di sini dulu, ya, waktunya sudah masuk. Ya, monggo, kalau ini saya kembalikan pada Pak Istiqom. Yes.